Oh, Ciao Jinsen. Selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu buku berjudul Journey to the City of Prosperity, tulisan Chin Ning-chu. Kalau teman-teman pada kepo pengen tahu juga karya Chin Ning-chu yang lain, aku udah bahas juga di kanal YouTube aku. Guys, langsung aja cek ke channel YouTube aku. Di situ ada karya-karya Chin Ning-chu yang udah aku bahas pebabnya secara terpisah. Baik, hari ini kita langsung aja ke buku Journey to the City of Prosperity. Nah, hari ini kita akan ngebahas bagian 2 dari buku ini. Nanti pada video-video saya yang lainnya akan saya bahas untuk bagian 1 dan bagian-bagian yang lainnya ada di buku ini. Nah, bagian 2 ini dia berbunyi kita menyingkap satu-satunya rahasia terbesar dari daya tarik uang. Nah, sedikit saja mengenai bagian 1 bahwa di sini ada tokoh yang dikisahkan bernama si Howard, di mana dia mengalami suatu dilema dalam masalah dalam kehidupannya dia. Jadi kemudian dia pergi untuk mencari yang namanya suatu kota kemakmuran untuk mendapat jawaban dari semua dilema-dilema yang dia hadapi. Jadi apa sih dilema-dilema yang dihadapi si Howard ini? Jadi dikisahkan bahwa dia punya pekerjaan tapi rupanya dia nggak nikmati. Dia pun memiliki banyak hutang-hutang di kartu kredit. Kemudian dia seperti tipikal banyak orang, dia memburu sesuatu yang bersifat barang-barang yang murah, tapi at the end of the day barang-barang itu nggak kepakai dan dia nyesel untuk dia membelinya. Dan bahkan yang paling parah adalah dia memiliki hati yang baik, dia ingin memberi kepada orang lain, tetapi di sisi lain pada saat dia memberi dia akan mulai merasa bersalah karena dia merasa diri dia tuh belum cukup, kenapa dia harus memberi. Tapi kalau tiap kali dia nggak memberi ya tadi rasa bersalah, kayak aduh seharusnya udah bantu orang ini gini. Nah, ini kurang lebih adalah dilema yang dihadapi Howard saat ini yang dikisahkan di buku Journey to the City of Prosperity. Menurut aku kita bisa cukup relate sih sama permasalahan yang dihadapi oleh si Howard. Jadi untuk menjawab dilema permasalahannya itu, Howard merasa dia harus melakukan sesuatu. Akhirnya dia bertindak dan pergi mencari yang namanya kota kemakmuran, the City of Prosperity. Nah, ini di bagian 2 ini dia ngebahas 10 hukum. Nah, 10 hukum ini yang akan menjadi jawaban bagi si Howard untuk gimana dia mengatasi dilema dia tentang kehidupan yang paling intinya adalah kehidupan finansialnya dia ya di sini. Baik. Kita hari ini akan lihat 2 hukum dari 10 hukum yang ada. Langsung aja kita ke hukum yang pertama. Nah, hukum pertama ini dia berbicara tentang menghormati kemakmuran. Nah, jadi menurut Chin Ning-chu, sebelum kita bisa berbicara mengenai gimana menghormati kemakmuran, kita sendiri harus paham dulu tentang yang namanya uang itu sendiri, yang menjadi definisi kemakmuran dalam buku Journey to the City of Prosperity secara keseluruhannya menurut aku. Walaupun definisi kemakmuran sebenarnya bagi banyak orang itu berbeda-beda dan cukup luas, tapi di sini kita mau sempitin ke yang namanya uang. Nah, si Chin Ning-chu mengatakan bahwa uang itu adalah suatu alat yang netral. Dia katakan bahwa sebelum kita bisa menghargai yang namanya uang, kita harus memahami dulu bahwa uang itu bukanlah menjadi akar dari segala kejahatan seperti yang mungkin banyak dipercaya atau dikatakan oleh kebanyakan orang. Justru Chin Ning-chu bilang bahwa kurang uanglah yang menjadi akar dari segala kejahatan. Setelah kita coba pikir-pikir, cukup make sense menurut aku, karena justru di masyarakat yang kalangan ekonomi rendah itu di situ yang normally muncul berbagai banyak tindakan kriminal karena kekurangan uang tadi. Jadi di sini dia mau ngelurusin dulu point of view kita terhadap uang, bahwa uang itu bukanlah akar dari kejahatan. Pada intinya uang itu sesuatu yang bersifat netral, itu tergantung siapa yang megangnya gitu. Nah,
untuk bagian hukum yang pertama ini, hukum tentang menghormati kemakmuran. Nah, selain dia bahas mengenai uang tadi, di sini si penulis Chin-Ning Chu dia juga ngasih tahu kita bahwa sebenarnya kita itu nggak mencintai uang itu. Teman-teman setuju atau enggak? Jadi kita nggak mencintai uang itu, tapi kita mencintai nilai yang diberikan oleh uang tersebut, kenikmatan dan kesenangan yang dapat diberikan dengan memiliki uang tersebut. Let's say sebenarnya kan kita nggak mencari yang namanya uang yang banyak itu karena kita benar-benar pengen duit yang sebanyak itu kan, but kita pengen ada rasa bahagia, kita pengen bisa membahagiakan orang tua, kita bisa membahagiakan diri kita sendiri, dan kita bisa berkontribusi buat membantu orang lain. Nah, itu semua adalah suatu kesenangan yang kita dapat dengan menggunakan alat yang namanya uang itu sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak mencintai uangnya, uang fisiknya, tapi kenikmatan atau nilai yang dibawa pada saat kita memiliki uang tersebut. Nah, di sini balik lagi ke judulnya, dikatakan bahwa kita untuk gimana kita menghormati yang namanya hukum kemakmuran ini. Nah, untuk menghormati hukum kemakmuran kita harus paham, tadi udah dikasih tahu bahwa mengenai uang, dan sekarang si Chin-Ning Chu ini dia memberitahukan kita bahwa salah satu cara untuk menghormati uang adalah dengan memahami yang namanya hukum sebab akibat dalam hal kemakmuran. Jadi dia katakan bahwa apa yang kita salah gunakan akan menyalahgunakan kita, dan apa yang kita hormati akan menghormati kita. Let's say uang yang kita salah gunakan, let's say untuk judi atau untuk beli obat-obat terlarang seperti narkoba, nah itu justru yang akan menghancurkan kita. Sebaliknya kalau uang itu kita hormati, kita pakai, kita untuk ditabung, untuk diinvest, itu kemudian akan mendatangkan satu keuntungan yang bermanfaat secara positif bagi kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, selain itu Chin-Ning Chu ini juga membawa satu ide. Dia mengatakan bahwa salah satu cara kita menghormati kemakmuran adalah dengan membuat Tuhan berhutang kepada kita. Nah, ide Chin-Ning Chu tentang membuat Tuhan berhutang kepada kita ini dikatakan bahwa kita dapat dengan melakukan begitu banyak yang namanya kebaikan atau kebajikan. Sambil kita melakukan kebajikan itu, kita pun tetap harus bersikap adil dan tidak merugikan orang lain di satu sisi. Nah, jadi si Chin-Ning Chu katakan bahwa dengan kita membuat begitu banyak kebaikan, maka kita seakan-akan Tuhan itu berhutang kepada kita. Dengan Tuhan berhutang kepada kita, dia akan membayarkannya pada kita lewat berkat-berkat yang akan dia berikan dalam hidup kita. Nah, jadi di sini intinya si Chin-Ning Chu minta kita untuk gimana kita dapat membuat Tuhan itu berhutang kepada kita. Baik. Ya, untuk poin terakhir dari menghormati kemakmuran, di sini aku mau share 3 hal. Yang pertama, untuk menghormati kemakmuran kita bisa ngelakuin satu adalah kita dengan menyelesaikan masalah. Kita lihat bahwa banyak sekali masalah di masyarakat. Kita ambil contoh bagaimana kemudian Gojek dia menyelesaikan masalah dalam masyarakat, dan kemudian dia mendatangkan suatu dividen yang luar biasa bagi dia. Kemudian di yang poin kedua, gimana menghormati kemakmuran, kita juga bisa dengan memberikan nilai tambah atau menciptakan kemudahan. Menurut aku udah nggak terhitung lagi ya untuk contoh-contoh seperti ini, dimana dengan suatu perusahaan atau satu individu mereka memberikan nilai tambah kepada suatu produk yang menciptakan kemudahan bagi orang-orang, dan itu mendatangkan banyak sekali dividen. Contohnya ya handphone yang kita punya kan, kita lihat bahwa banyak sekali produk variannya. Jadi dari satu ke satu makin ditambah nilainya. Sebelumnya ada
kamera nggak ada, terus dikasih kamera dan lain-lain sebagainya. Yang makin mudah lah dengan menggunakan handphone, orang nggak harus nonton TV langsung dan sebagainya. Jadi itu mendatangkan satu dividen yang besar buat si pembuat. Dalam arti kata di sini Chininchu mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang menghormati yang namanya kemakmuran. Oke, ini kita akan langsung ke hukum yang kedua. Nah, hukum kedua ini dia berbicara mengenai gimana kita menghormati milik duniawi. Di sini dia secara praktikal dia kasih tahu bahwa kita harus menghargai yang namanya makanan sama minuman yang kita minum. Dalam artian kita mungkin kita punya uang untuk membelinya ya. Kadang kita berpikir ya udah terserah kita aja, mau makan nggak habis nggak habis ya udah dibuang atau sesuatu yang seperti itu. Tapi di sini Chininchu mengatakan kepada kita bahwa kita harus menghormati makanan yang kita makan, kita harus menikmati makanan yang kita makan, dan gimana pada saat kita makan itu pun dia sampai mengatakan bahwa kita harus fokus pada makanan tersebut, instead of kebanyakan kita kayak main handphone lah atau hal-hal lain sebagainya. Nah, setelah itu juga berbicara mengenai gimana kita mengurus pakaian kita. Jadi even pakaian pun dia sampai menyinggung di bab tentang hukum menghormati milik duniawi. Jadi pakaian kita dicuci bersih, dirapiin, disetrika, dan kalaupun udah nggak pakai lagi dirapiin, diberikan kepada orang yang membutuhkan, instead of kita buang-buang atau numpuk aja, ditumpukin aja yang kotor-kotor seperti itu. Nah, di sini Chininchu untuk bab yang hukum tentang menghormati milik dunia adalah bahwa dia ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu apapun itu yang memberikan kemudahan kepada kita atau yang membantu kita untuk meneruskan kelangsungan hidup kita itu intinya kita patut hargai. Kita patut berterima kasih dengan apa yang udah kita punya hari ini. Nah, yang terakhir adalah dia ingin mengatakan bahwa barang-barang yang ada di dunia ini sebenarnya merupakan perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Jadi Chininchu bilang karena barang-barang ini adalah perwujudan dari Tuhan, maka dengan menghargai barang-barang ini kita juga secara nggak langsung menghargai Tuhan yang sang pemberi berkat barang-barang kepada kita itu. Oke, untuk hari ini, untuk pembahasan buku Chininchu Journey to the City of Prosperity cukup sampai di sini. Bye bye.